Jujur sebagai seorang pelamar kerja saat ini gue sangat bingung karena di sisi lain gue butuh pengalaman. Gue butuh real experience di lapangan untuk mengerjakan di bidangnya gue. Tapi sadly speaking, nggak semua perusahaan mau memberikan ruang untuk kita nih untuk kita nih para fresh graduate untuk mendapatkan pengalaman. Halo teman curhat semua, Snow di sini. Ketemu lagi sama aku di teman curhat kamu. So, kali ini aku mau ngobrol tentang ini nih yang lagi jadi, sebenarnya ini perbincangan udah lama sih, tapi dari kacamata aku kayaknya aku harus ngomentarin hal ini. Oke. Kali ini aku mau ngobrol tentang kebingungan sebagai seorang pelamar kerja gitu. Apalagi orang-orang fresh grad yang entah itu dia baru banget brojol dapat ijazah atau memang belum punya pengalaman sama sekali or di bawah 1-2 tahun. Di titik ini sebenarnya gue pengen cerita dari pengalaman pribadi. Bisa dibilang gue sendiri bukan orang yang beruntung untuk ngelamar kerja gitu ya. Karena tiap kali ngelamar pada akhirnya selalu nggak diterima di final interview, biasanya di interview user. Nah, udah gitu kayak seakan beneran dianggap nggak kompeten. Padahal kalau ngelihat kalau misalnya ngelihat sertifikasi dan ngelihat ijazah gitu, IPK nggak jelek-jelek amat gitu kan, hampir cum laude. Terus sertifikasi juga banyak, ada training, ada motivator, ada hipnoterapi, ada bla 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 banyak gitu ya, udah gue lampirin di CV. Dan entah kenapa hal ini jadi kayak pesan orang tua dulu nggak sih? Coba nak buat sekolah yang tinggi, terus dapat kerja yang bagus gitu kan. Itu pesan yang selalu disampaikan orang tua dari zaman kecil. Pokoknya kamu sekolah yang tinggi, bila perlu S2, bila perlu S3, baru nanti fokus cari kerja. Biar nanti kamu bisa hidup mapan. Nah, ini tidak salah. For me personally ini nggak menyalahkan hal itu. Tapi jujur, ketika gue waktu itu sempat masuk jadi HRD generalis by the way di perusahaan startup yang usianya masih di bawah 1 tahun. Ketika lulus kuliah, gue waktu itu kuliah ambil S1 psikologi kan, jadi ngemasuknya ke HR, itu sama sekali nggak tahu sebenarnya apa yang bisa dipraktekin pas zaman kuliah ke dunia pekerjaan. Malah kayak wait, it's like another planet, tau nggak sih? Ada momen dimana gue nanya kan ke bos gitu, Pak, oke, ini saya kerjanya sebagai HRD seperti apa ya Pak? Karena untuk saat ini job deskripsi di jabatan saya masih belum terdefinisikan gitu. Terus kata bapaknya bilang, ya udah kamu kerjain aja kerjaan HRD gitu. Itu kayak oke, gue harus menyusun job deskripsi gue sendiri di tengah-tengah masih cukup hektik sana sini gitu ya. Dan 1 atau 2 hal yang kepake itu lebih dari kayak organisasi gitu loh. Organisasi di luar kampus. Karena waktu itu gue ikutan HMI dan
di HMI ini gue belajar something yang useful buat di kantor. Jadi saat keluar sekolah itu bingung, sedikit banget bahkan gak ada yang beneran bisa dipakai untuk praktis di lapangan di ranah S1 ya gitu. Untuk ranah D3 atau misalnya diplomat kayak gitu gue nggak ngerti. Tapi apa cuman gue doang ya yang di jurusan S1 psikologi yang ngerasain ini? Karena gue nggak tahu di jurusan yang lain ya. Nah, di situ gue ngerasa ada paradoks guys. Ada kayak kebingungan mungkin gue bilangnya. Pas saat gue di interview yang masuk itu juga ada teman juga, dan perusahaan di situ seakan-akan pengen karyawan yang all in, karyawan yang multi talentan, karyawan yang multi talenta, karyawan yang semuanya bisa. Kalau bisa semua pekerjaan dikerjain sama seorang deh, lu doang udah. Itu fenomena yang gue alamin sendiri, dan kalau emang lu juga ngerasain hal yang sama, boleh banget kita ngobrol sambil curhat ya di kolom komentar. Karena seakan-akan mungkin mindsetnya kali ya, karena kan ada yang bilang bahwa mindset saat ini itu adalah manusia atau sumber daya manusia sebagai sentral perkembangan dari setiap lini bisnis. Well, aku nggak menyalahkan si mindset itu. Tapi kebayang nggak sih ketika ada orang baru lulus kuliah, atau baru lulus SMA, atau baru lulus SMK, atau baru lulus D3, yang notabene kita bisa dibilang masih zero pengalamannya. Pada saat itu kita cuman punya kayak framework berpikir, kita cuman punya pengetahuan yang mungkin praktikalnya kita juga belum tahu gambarannya seperti apa gitu loh. Yang kadang kita sendiri di lingkungan para pejuang amplop coklat ini masih butuh pengalaman, masih butuh pembelajaran langsung di TKP gitu loh. I don't know apakah yang PKL itu juga bisa ngasih dampak, karena gue sendiri nggak ngalamin PKL. Buat yang PKL boleh kita ngobrol di sini ya. Nih kita ngobrol bebas aja deh, ini cuman gue prolog doang. Nah, jadi di sini gue menemukan dua hal yang bertolak belakang. Pertama, perusahaan pengen punya karyawan dengan pengalaman dan kemampuan yang mumpuni. Mereka mencari itu, di mana para karyawan yang sudah punya pengalaman dan sudah punya kemampuan pasti sudah bekerja. Kemungkinan besar nganggurnya sudah hampir tidak ada, dan kalaupun nganggur juga perusahaan pasti berebut buat nge-hire dia gitu loh. Gue gak ngomongin mereka, gue ngomongin ini nih, sebelah sini, kutub sebelah sini, dimana kita pengen punya pengalaman aja susahnya setengah mampus. Kita pengen nyari perusahaan yang mau dapetin buat magang aja kayak, men, kadang magang tuh bayar sendiri loh, buat ongkos, buat ini, buat itu. Di sisi lain kita juga butuh kerja buat hidup. Jadi ini seakan-akan pelamar kerja yang fresh graduate ini nggak punya kesempatan buat dapat pengalaman. Jadi serba salah gitu loh sebagai seorang fresh grad. Kalau gue sendiri sebenarnya udah lulus lama dari 2015, tapi gue cuma dapat pengalaman kerja 4 bulan dari 2015 sampai saat ini 2023. Ngelamar juga sama, ditolakin mulu. So how can I get real life experiences gitu loh? Gimana gue bisa dapet pengalaman langsung bekerja? Ini menurut gue agak perlu dipertanyakan, gimana sih sebenarnya sistem tata kelola or
sistem tata keramanya si para pekerja yang fresh graduate ini biar bisa masuk dan dapat pengalaman kerja gitu loh. Belum ketika masuk terus kayak fresh grad, dapat tanggapan yang tidak semenyenangkan itu dibandingkan orang-orang yang punya pengalaman. Nih seakan-akan jadi ada diskriminasi antara orang-orang yang fresh grad dan orang-orang yang punya pengalaman, termasuk gaji. Gaji waktu itu sempet banget karena gue di HRD ya, jadi sempet di-spill gitu gaji-gaji karyawannya. Di titik itu orang-orang yang kayak gue misalnya di bawah-bawah yang punya pengalaman 1-2 tahunan itu kurang lebih bisa dapat sekitaran, kita range aja ya, sekitaran 5 sampai maksimal sekitaran 10 juta. Tapi orang yang udah punya pengalaman, orang yang udah punya ini, orang yang udah punya itu dengan segala macam pengalaman, pengetahuan dan perjuangan di dunia masing-masing itu bisa sampai 2 digit. Kepala 1 bahkan kepala 2. Gitu loh. Yang memang kerjanya juga enggak sederhana. Tapi gini loh. Mereka bisa dapat titik itu juga karena pernah ada di fresh grade. Dan mereka punya dapat kesempatan buat ngelaluin karirnya, jenjang karir yang memang mereka di bidang itu. Lah kita yang baru mau mulai aja udah dibilang kamu gak punya pengalaman, gimana kamu bisa kerja di dunia profesional? Ya bapak gimana kalau saya gak dapat pengalaman, tolong kasih saya pengalaman pak, tolong kasih saya pelajaran. Meskipun memang pada saat itu gue dikirim untuk ikutan pelatihan HR dan itu sangat bermanfaat, thanks for that. Tapi gue ngerasa kayak ada kesenjangan gitu. Ada kesenjangan yang sangat kentara ketika lu masuk di dunia fresh graduate dibandingkan dengan dunia orang-orang yang berpengalaman. Nah, jadi di sini ada 2 kesimpulan gitu loh, yang pada akhirnya gue sendiri berpikir, akhirnya perusahaan bilang kalau calon karyawannya itu gak ready for work karena gak punya pengalaman gitu. Tapi di sisi lain karyawannya bilang kalau kompetensi yang diminta perusahaan untuk fresh grade itu somehow gak masuk akal, terlalu kejauhan untuk seorang fresh grade. Kalau misalnya gue ngomongin orang lain kayaknya nggak etis, tapi kalau ngomongin gue sendiri, kayak gue pernah diminta untuk bikin, waktu itu ada 2 project yang menurut gue cukup bikin gue bangga sama diri sendiri gitu ya. Yang pertama adalah project bikin rekrutmen massal dalam rentang waktu cuman dikasih less than a week, kurang lebih sekitar 3-4 hari persiapannya. Itu dari segala macem dan prosesnya gitu ya, tanpa dikasih sedikit pun clue untuk gimana cara kerjanya gitu. Ya udah kamu kerjain aja, sok kerjain gitu. Dan itu semua berjalan mungkin agak tersendat ya, tapi menurut gue bisa dibilang 70-80% itu bisa dibilang cukup lancar. Dan CEO-nya waktu itu cuman bilang not bad gitu. Itu kayak gue nggak dapet pengetahuan apa-apa, gue nggak dikasih prolog apa-apa, gue nggak dikasih informasi yang bermanfaat gitu. Gue nyari sendiri semuanya, gue bikin sistemnya sendiri, gue bikin kayak flow-nya sendiri dan segala macem, dan dapat komentar kayak gitu. Di sisi lain gue dapat disuruh bikin pelatihan gitu dalam waktu sama, kurang dari 3 hari 4 harian lah, semingguan itu. Dan di situ gue diminta untuk bikin pelatihan setingkat kabupaten. Pelatihannya waktu itu jadi aplikasi parkir gitu, lebih kayak memfasilitasi membantu
para tukang parkir untuk terbiasa dengan menggunakan aplikasi yang kita pakai gitu. Dan waktu itu bisa dibilang mungkin itu cukup mulus juga, sekitar 70-80% mulus, dan nggak dapet respon apa-apa gitu loh. Seakan-akan kayak oh ya udah itu emang udah kompetensi lu dan olah that's it gitu. Nah di titik itu gue sendiri ngerasa kayak ada di titik dimana men tolong dong gitu loh, para petinggi perusahaan yang terhormat gitu ya, kita ini orang-orang yang fresh graduate ini bukan berarti nggak punya pengalaman kita nggak kompeten gitu. Sistem rekrutmen bapak dan ibu ini kan didesain untuk mengecek kompetensi. Oke. Tapi apakah hanya dengan lewat tes psikologi gitu ya, interview HR, interview user yang pada akhirnya itu tuh kurang, bahkan nggak sampai 1 hari gitu loh, bahkan nggak sampai 2 jam, nggak sampai 1 jam udah dapat kesimpulan oh yang ini ditolak, oh yang ini diterima, oh yang ini ditolak, oh yang ini udah gitu pas masuk kayak lah kok dia kayak gini ya, lah kok dia nggak kompeten ya, lah kok dia kelihatannya dari hasil interview tuh bagus tapi kok pas di kerjaan nggak perform ya. Nah ada loh orang-orang lain di luaran sana yang menginginkan kesempatan yang sama, yang maybe lebih kompeten dari dia. Jadi tolonglah jangan langsung mengeneralisir bahwa orang yang tidak punya pengalaman, orang yang tidak punya, let's say, terjun ke lapangan langsung itu dianggap tidak mampu. Dan tolong juga untuk memberikan kami ruang untuk mencoba. Karena kadang kita cuma punya satu kesempatan yang kalau satu kesempatan itu nggak lolos, that's it, udah kelar. Next masih ada orang-orang lain yang lebih kompeten dari kamu. Udah gitu pas masuk sama, next masih ada orang-orang kompeten yang lain dari kamu gitu loh. Tapi rata-rata ya gitu siklusnya. Ini dari yang gue pahami ya, dari cerita-cerita teman-teman gue yang kerja juga di dunia HR. Jadi tolong gitu loh, tolong banget. Gue sebagai seorang pelamar kerja gitu ya, mewakili orang yang melamar kerja dan sangat disayangkan. Susah banget sumpah buat dapat kerja tuh, asli. Susah banget buat dapat kesempatan untuk bisa berpengalaman, itu susah banget. Di samping mungkin hal-hal yang di balik layar yang kalau misalnya disebutin mungkin dari the power of orang dalam, the power of orang titipan, the power of kayak admin gitu ya yang harus bayar dulu dan segala macam ya. Gue tidak menafikan bahwa dunia seperti itu akan selalu ada dalam proses penerimaan pekerjaan. Tapi untuk orang-orang yang ingin berusaha dengan jujur, orang yang ingin berusaha bekerja dengan sungguh-sungguh, tolonglah jangan sampai kebingungan kita sebagai seorang pelamar kerja ini mempengaruhi kesehatan mental kita dan kita jadi ngerasa gak layak, kita jadi ngerasa gak kompeten, kita jadi ngerasa gak dibutuhkan. Sampai gue nemu istilah job search depression, dampak jangka panjang ketika kita seorang pelamar kerja itu terus-menerus dapat penolakan demi penolakan dari perusahaan yang bahkan hanya untuk memberikan email pemberitahuan bahwa maaf Anda ditolak aja nggak ada, blas hilang gitu aja. So please, nih gue hanya menyampaikan kebingungan gue sebagai seorang pelamar kerja, dan kalau ada perusahaan atau siapapun itu yang
punya kredibilitas untuk menjawab video ini juga silahkan. Kita ngobrol di komentar, karena menurut gue, jujur sebagai seorang pelamar kerja saat ini gue sangat bingung. Karena di sisi lain gue butuh pengalaman, gue butuh real experience di lapangan untuk mengerjakan di bidangnya gue. Tapi sadly speaking, nggak semua perusahaan mau memberikan ruang untuk kita nih untuk kita nih para fresh graduate untuk mendapatkan pengalaman. Buat kamu yang relate, yuk kita ngobrol dan kita curhat, kita luapin semuanya di bawah, oke? Aku tunggu pokoknya.